Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tutung Tian, salam dalam tau, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Puji Indah Saputri yang akan menjadi host pada podcast Pecun hari ini. Nah, teman-teman, kita kedatangan bintang tamu narasumber kita, yaitu ada dari Cidekode Benteng. Boleh Cidekode Benteng perkenalkan diri, silakan. Apa nih? Boleh dari kodenya apa cidenya nih? Mau Gang Sweet. Yuk mulai. Oke, teman-teman, perkenalkan nama Owe Kode Donald. Kalau mungkin di luar teman-teman bisa nyebutnya Kode Ronald juga ya, karena punya dua nama nih sebenarnya. Cuman beda depannya doang. Donald ya. Oke, di sebelah saya ada. Oke, kenalin semuanya. Halo teman-teman semuanya. Kenalin ya, namanya Cidelia. Kalau ini cuma satu nama doang, Lia aja. Iya. Boleh nggak sih jelasin Cidekode Benteng itu apa sih? Karena kan pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu nih Cidekode Benteng itu apa. Mungkin bisa Jadi dari kalau Cidekode Benteng itu sendiri sebenarnya adalah komunitas atau wadah bagi anak-anak muda yang mau belajar untuk melestarikan budaya Cina Benteng itu sendiri. Mulai daripada adat istiadat. Kalau kita sering dengar itu ada yang namanya trilogi di dalam Cina Benteng. Mulai dari dia lahir, kawin, sampai dia meninggal. Itu kita bisa ulik tuh, pelajarin. Oh, itu ada lagi itu. Ada. Oke, mungkin nanti teman-teman yang penasaran bisa di Cidekode Benteng ya, Iya. join gitu. Sebelum join bisa juga cek di Instagram kita. Di situ banyak kegiatan Cidekode Benteng. Entah mulai dari kita share tentang kegiatan kebudayaan, sosial dan segala macam, di situ ada. Bisa cek aja langsung di IG-nya Cidekode Benteng. Tuh, teman-teman boleh dicek Instagramnya Cidekode Benteng buat tahu banyak ya informasi tentang Cidekode Benteng dan kegiatannya. Kalau boleh saya tahu nih, Cidekode Benteng ini kegiatannya apa aja ya gitu? Kalian semacam duta budaya mungkin atau gimana? Ya, betul. Seperti Bisa itu dibilang bisa kayak dibilang. gitu. Kalau boleh tahu kegiatannya apa aja ya? Mungkin dari kode, jadi ada yang bisa Oke, jawab ya? bagian daripada wanita ya. Iya. Tadi kan cowok first, sekarang Ladies first. ya first. Oh ya. Silakan ya. Jadi boleh jelasin kegiatannya apa aja nih Cidekode Benteng? Cidekode Benteng ini kegiatannya ada, kita juga ada kegiatan sosial, terus ada juga kegiatan budaya. Kita juga belum lama ada kunjungan ke makam Mukyacin. Di situ kita benar-benar melakukan hal yang emang seharusnya diambil langkah sebagai seorang pemuda khususnya Cina Benteng. Terus juga belum lama kita ngadain kegiatan bakti sosial di panti kayak gitu. Oh, berarti lebih jadi kegiatan sosial ya jatuhnya ya? Ya, terus juga kita juga tetap aware sama hal-hal yang masih ada kebudayaan. Kayak misal bentar lagi ada kegiatan, kayak waktu sebelumnya misal ada sembang cengbeng segala macam gitu sih. Oh iya, bentar lagi ngomong budaya nih Cidekode. Bentar lagi kita ada Pecun. Iya, betul. Nah, aku mau tanya nih, aku apa saya nih enaknya ya? Enak apa ya maginnya? Apa aja Apa lah. aja ya boleh ya? Rumah Udah enak. aku kamu aja ya biar lebih Kata orang akrab. Benteng mah digegares ya udah. Dimakan dong kode. Iya, apa aja? Gegares itu. Menarik juga dibahas Iya. aja ya. Nah, Pecun itu menurut Cidekode Benteng apa sih gitu? Nih, Ya. kalau Owe nih ya, yang dari kecil, yang biasanya cuma cilak-ciluk, ngikut-ngikut aja ngeliat kan. Lucu ya bahasanya. Pecun itu identik sama yang namanya lomba dayung perahu, ya kan? Iya. Kita sering lihat kan, ada perahu naga, ada perahu papak tuh. Biasa lomba kan, kok tangan kalau habis lomba pada merempeng. Pegel ya. Coba aja dah ngerasain. Terus identik sama bacang. Oke. Bacang, berdiriin telur, ya kan. Terus lomba ini bebek, ya kan. Nangkep Nangkep ya. bebek kan. Itu seru tuh. Renang gitu. Itu yang jago berenang deh ya. Kalau enggak mau kelelep ya. Boro-boro nangkep bebek, keluarnya di ujung mana pintu air 10. Mau Berapa? apaan itu mah kode? Ya kan? Iya sih emang identiknya acara kayak gitu kan. Iya. Tapi mungkin dari Cidekode ada yang tahu Pecun itu apa sekilas-kilas aja gitu di balik acaranya. Pasti ada artinya mungkin maknanya. Mungkin Cidekode ada yang bisa menjelaskan gitu ke teman-teman semua biar teman-teman juga tahu nih Pecun itu apa. Boleh. Jadi Pecun ini konon katanya ada penasihat ya kode ya, Dulu itu penasihat. seorang menteri, namanya Mpe Kut Guan. Oh, iya. Kayaknya pernah denger juga nih. Iya. Benar ya. Ya mungkin itu waktu itu pernah dibahas sama Cek Chin Eng.
Mungkin Pekut Guan kayaknya. ini. Iya. Jadi dari seorang sama adiknya. Jadi seorang perdana menteri yang memang dulu sangat setia, Iya, ya kan. betul. Terus banyak di belakang-belakang ini menteri-menteri lain yang nggak suka, difitnah lah, ya Iya. kan. Sampai akhirnya dilengserkan. Ya. Itu yang dia bunuh diri atau apa? Ya, Dia- terjun ke sungai. Oh, terus saya juga ada tahu nih, dari situ makanya umat masyarakat di sana itu karena apa ya, respect sama beliau, jadinya bikin nasi yang dibungkus itu yang sekarang mungkin kita kenal bacang Ya, ya. betul. Nah, kalau ini pernah dengar nih ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya memang bacang itu waktu Pekut Guan menyemburkan diri ke dalam air. Jadi harapan daripada warga itu kan tahu beliau itu sangat jujur, ya kan. Harapannya adalah ketika itu beliau masih hidup, makanya dilemparin nih, ya kan. Kalaupun nanti ada itu makanlah, ya kan. Jadi ikannya tuh nggak makan ke Ya. dia ya. Makan. Gitu. Ya, menarik sih. Nah, balik lagi ke Pecun, di festival ada perahu naga, nangkep bebek. Nangkep Iya. bebek. Nah, kira-kira menurut Cidekode Benteng, apa sih yang relevan dengan anak muda yang sekiranya anak muda nih bisa ikut memeriahkan Pecun di kegiatan itu? Kira-kira menurut Cidekode apa gitu? Entah mungkin anak mudanya bisa ikut lomba dayung perahu atau mungkin yayah-yayahnya gitu kan. Bener kan nih yayah Iya, ya? ya. Ya, bisa bikin bacang atau gimana? Kira-kira apa sih yang sekiranya anak muda nih bisa kok ikut gitu? Jadi nggak cuma nontonin aja tuh, atau mungkin bisa di anak mudanya upload ke sosial media, Instagram gitu kan? Menurut Cidekode apa nih yang bisa diinin sama anak muda? Oke, mau Cide dulu, Pak. Weh. Mau apa yayah nih? Iya, Cide ya apa dulu deh ya. Iya. Oke, ya. Soalnya kan tadi udah singgung-singgung nih soal bacang. Nah, nggak tabu juga banyak anak remaja yang zaman sekarang nih tahu cara makan bacang tapi nggak bisa bikinnya. Bener, karena saya juga belum bisa bikin bacang. belum bisa berarti ada niat. Ada Niat. pastinya. Nah, ini yang bakalan jadi PR. Niatnya dulu nih anak remaja khususnya para cewek-cewek yang mau punya niat buat belajar ngikat bacang. Soalnya emang butuh kalau kayak apa tuh tricky Oh, ngikatnya itu kan. Jadi benar-benar harus niat dan mau belajar. bungkusnya juga kudu kenceng nggak sih gitu? Iya, kalau nggak terbocor. Oh. Gitu. Jadi kalau untuk yang Pecun ini si anak muda ini diharapkan bisa lah untuk ikut belajar. Soalnya kalau misal bukan anak remajanya yang muda-mudi sekarang yang ngurusin bacang lagi, nanti kalau yang udah para senior-senior udah nggak ada, siapa yang mau ikat bacang kan Iya nggak? bener, abis. Iya, Bacang betul. lama-lama punah nih, nggak ada yang Hilang, bisa hilang ini. berapa ya? Iya, Makanya. bisa-bisa nggak diikat. Iya, apa itu kalau Dikukus diikat? aja langsung. Itu di bacang tuh dibungkusnya pakai daun Daun bambu. Bambu. Mm. Ada yang gede-gede gitu ya daun Iya. bambunya. Daun bambunya yang gede-gede gitu, bukan yang kecil-kecil ya. Yang kecil kayaknya agak susah nggak sih? Nggak bisa, mesti tempel-tempel. Nah, menurut kodenya apa nih kira-kira? Dayung perahu kah atau angkep bebek? Sebenarnya dari sektor anak muda itu banyak yang harus digarap sih. Cuman yang harus diluruskan di sini adalah ini pendapat saya ya. Iya. Saya pribadi dulu menganggap bahwa Pecun ini membosankan. Ngapain sih ngeliatin orang doang? Iya benar-benar. Bacang ya kita makan aja. Ya. Iya, gak usah repot-repot. Turut ya. menikmati. Iya, Ya kan? benar. Nah sebenarnya ketika awal mula dari saya masuk Cidekode Benteng ini semakin menambahkan rasa pengen tahu, jadi pengen mengulik. Nah makanya teman-teman di sini sih sekalian promosi ya. Boleh banget. Masuk tuh, dulu Bapak. Cidekode Benteng biar makin tertarik dengan budaya Cina Benteng. Apa yang bisa dilakukan anak muda dari budaya perahu ini menarik? Semangat anak muda ini kan bisa digali. Iya benar. Banyak gotong royong, kebersamaan. Coba kalau kita lihat orang yang ngedayung nggak sama satu melewati tuh, ya kan belok, boro-boro lurus belok. Oh jadi harus sama ya? Iya, Harus bareng-bareng. kompak, ya. Artinya kan banyak nilai-nilai di situ. Iya. Kebersamaan, kekompakan. Kalau egois satu ya kan nggak nyampe tuh ke tujuan. Benar-benar. Terus bikin bacang. Bikin bacang ini cewek sebenarnya. Saya lebih concern ke cewek. Kalau cowok nggak masalah nih, nggak bikin bacang. Yang pengen bikin nggak masalah sih cowok cewek. Cuman kan ini urusan di belakang kan cewek. ya. Idi, Urusan dapur. balik lagi. Dapur. Cewek itu kudu leken. Bener. Jadi cewek ini bisa mempelajari bagaimana cara membuat bacang. Ini kan bagian daripada budaya, punya nilai estetika juga. Kalau dulu bacang kan identik sama babi doang. Iya Ya kan? benar. Karena kita tinggal di Indonesia, ada keberagaman di sini. Diganti ayam, bisa bacang VG.
Oh iya, jadi Unik kan? iya benar. Jadi masyarakat yang nggak bisa makan babi bisa makan yang lain Makan gitu kan. ayam. Iya. Bisa ayam. Jadi bacang itu bisa dinikmatin ya sama Bisa semua orang. dinikmatin. Bacang dinosaurus. Nah, Wah, itu mungkin Rada kodenya berat nanti- nangkepnya ya. Kodenya nanti yang bikin bacang dinosaurus. iya. Wow, oke. Menarik sih ternyata ya. Oh jadi aku juga baru tahu nih, maksudnya di Cidekode Benteng ini ternyata banyak juga ya, nggak cuma mereka tuh nggak cuma ikut kegiatan sosial tapi ada belajar juga, belajar iya. budaya. Betul. Nah, Cidekode kan sebentar lagi kita ada Pecun nih. Cuma ini Pecun ini baru tahun ini setelah sekian lama, kan 2 tahun kemarin Covid ya. Iya, kita kan Setelah sekian Covid. lama nih akhirnya muncul lagi nih Pecun dengan besar-besaran. Nah, yang pastinya kan orang-orang belum tentu semua tahu kalau sekarang Pecun udah meriah lagi nih, udah ada lomba segala macam. Nah, menurut Cide sama Kode nih, anak muda sebagai anak muda gimana sih caranya untuk mengembangkan Pecun gitu biar mereka nih yang nggak tahu jadi tahu gitu. Menurut Cide Kode gimana? Oke, Cide dulu, Kode Cide dulu. apa Kode nih? Pemegang sweet. Ya, Cide Sweet Kode. apa Kode dulu? Ini Cide dulu deh ya. Oke, Oke, Iya. Cide. Tadi kan benar-benar nyinggung soal anak muda. Iya. Kalau menurut Yayah pribadi nih, Iya. anak muda ini sama sosmed ini satu-satuan. Oh iya, Ya, anak muda mana sih nggak punya sosmed? bener juga sih. Iya, jadi kalau misal segmen pasar kita mau ke anak muda, berarti sosmednya harus di-up. Oh iya. Iya, jadi apalagi Pecun ini kan udah lama sempat online, sempet off dulu Iya, nih off. karena pandemi Covid. Cuma kayak sembayang aja kan. Iya, nggak ada festival segala macam. Hmm. Kalau menurut Yayah pribadi, Pecun ini bisa dijadiin tanda kutip konten yang bisa di-upload di sosial media untuk memperkenalkan si Pecunnya ini untuk anak-anak muda yang emang udah satu paket sama sosmed. Satu paket. Iya, satu paket. Karena pasti banyak waktu yang tersita oleh anak muda buat nge-scroll entah itu sosmed dari Instagram sampai TikTok bisa bolak-balik tuh nggak beres-beres. Nah, dari situ benar-benar bisa jadi peluang emas kita mungkin sebagai duta budaya untuk ngedorong di sosmednya itu untuk kasih tahu nih anak muda kalau ini tuh kebudayaan Cina Benteng, ada festival Pecun di sini di mana kegiatan kayak gimana. Dan ya pribadi pasti itu punya ketertarikan lebih kalau misal kita kasih taunya lewat sosmed. Iya sih benar. Mungkin emang festival itu meriah, tapi nggak semua anak muda punya ketertarikan buat ngelihat. Iya, udah mager gak sih kayak Iya, males di rumah benar. aja deh gitu, adem. Gitu. Apalagi sekarang katanya ini generasi rebahan ya. Iya. Scroll TikTok, Iya. IG berjam-jam. Sambil rebahan. Oh, benar. Kalau misal festivalnya semeriah apapun, kalau misalnya dia rebahan gimana melihat? Gitu. Iya juga sih. Gitu. Sosmed ya. Ya, kuncinya. pokoknya kunci utamanya di sosmed. Jadi yuk sama-sama kita bikin konten, mungkin iseng-iseng bikin konten, upload story, upload feed segala macam. Bisa nge-up, mungkin bisa mengedukasi juga Iya, jadi para remaja gitu. kita punya sosial media nggak cuma isinya itu aja gitu. Betul. Jadi ada konten edukasi. Gitu. Bener-bener. Nah, kalau dari kodenya apa nih kira-kira kode? Hampir mirip dengan Cidelia sih. Memang tidak bisa kita pungkiri di zaman sekarang ini memang peran media sosial itu sangat tinggi sih. Iya. Ya kan? Mulai dari Instagram, TikTok. Kalau orang tua kan Facebook mainnya ya. Tapi di TikTok ini banyak sekali informasi meskipun pendek ya. Iya. Nah, itu yang menarik perhatian. Nah, jadi sebenarnya yang harus dikembangkan di sini menurut pendapat saya adalah dari sumber informasi ini sendiri. Media sosial kita garangkan di situ. Kalau di situ sudah ada ketertarikan tentang Pecun ini sendiri, baru tarik anak muda untuk memahami bagaimana nilai-nilai daripada Pecun itu sendiri. Lalu jaringan juga nih, jangan lupa. Kita kan duta budaya Benar. tentunya. Kita punya jaringan nggak hanya duta budaya ya seputar Chinese saja. Iya, betul. Ada duta-duta lain. Mari kita ajak duta-duta lain untuk melihat bahwa ini loh salah satu warisan daripada budaya Cina Benteng, Pecun. Kalau di Tangerang sendiri kan sudah ada sejak tahun 1911 ya. Iya, udah lama banget Iya, ya. sebelum itu. pindah dari Kalijodo sana. Oh. Oke. Nah, ini sebenarnya yang harus kita garangkan sebagai anak muda. Saya rasa anak-anak muda itu tidak tertarik karena mereka tidak memahami nilai-nilai yang ada di dalam budaya Cina Benteng. Dari festival inilah kita garangkan
ajak yang lain. Padahal festival Pecun tuh menurut aku meriah banget loh. Kayak aku pun yang di rumah yang tadinya kayak mager-mageran, kalau ada Pecun nih semangat banget. Karena banyak acaranya, ada bazar-bazar yang bisa jajan di situ kan, ngeliatin yang lomba perahu. Kayak bener sih, menarik sih dari sosial media. Jadinya orang-orang yang mungkin cuma di rumah aja, jadinya ngeliat nih kok ada Pecun gimana ya gitu. Iya. Kok kayak seru nih, ada lomba-lomba perahu gitu kan, terus ngedayung, terus ada bebek tadi ya, Ada bebek, nangkep bebek. nah berenang-berenang di kali kan ngambil bebek gitu kan, jadiin telur. Jadi kayak mungkin dari situ mereka yang tadinya belum tahu akhirnya jadi tahu, jadi penasaran. Jadi datanglah ke Pecun itu. Bener sih, menarik sekali nih. Nah, baik Cide Kode, gak kerasa kita udah ngobrol panjang lebar ya, udah banyak banget nih yang kita bahas gitu. Saya juga mau ucapin terima kasih buat Kode Ronald dan juga Cidelia ya yang sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada podcast Pecun hari ini. Nah, teman-teman, saya juga mau reminder untuk teman-teman semua yang menonton bahwa Festival Pecun telah hadir kembali dan lebih meriah lagi, yaitu di tanggal 21 sampai dengan 25 Juni 2023. Tempatnya di bantaran Sungai Cisadane. Mungkin kalau misalkan teman-teman bingung bantaran Sungai Cisadane yang sebelah mana nih, teman-teman bisa patokannya yaitu Kelenteng Bontek Bio di Tepekong Air. Nah, teman-teman bisa datang ke sana meriahkan acara Festival Pecun. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya, salam kebajikan Waitatung Tien, salam dalam tahu dan salam sejahtera untuk kita semua.